Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, mari kita buka perkuliahan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para mahasiswa jurusan HES semester 3. Hari ini kita kembali masuk di kelas MK Fikih Munakahat. Hari ini sengaja saya rekam video ini untuk dua kelas ya, untuk HES C dan HES D. Karena waktunya saya hanya bisa untuk merekam video ini untuk langsung sekaligus dua kelas. Dan ini saya rekam pada malam hari, malam Rabu ya. Dan akan ditayangkan besok hari Rabu tanggal 9 November 2022. Untuk HES C, HES D itu di jam 9.10 dan untuk HES C di jam 10.50. Nanti silakan Anda lihat di Google Classroom pada jam sesuai jadwal yang sudah berlaku selama ini. Oke, baik. Minggu lalu atau lebih tepatnya 2 minggu lalu kita sudah melaksanakan UTS ya. 2 minggu lalu. Sedangkan UTS yang dari fakultas itu baru seminggu yang lalu. Memang ada sedikit perbedaan pemahaman antara saya dengan fakultas terkait jadwal UTS. Sedangkan saya berpijak pada kalender akademik yang dibuat oleh rektorat. Di situ tercantum bahwa UTS tanggal 20 sampai 26. 20 ya, 20 sampai 26 Oktober. Oh, iya Oktober ya. Tapi oleh fakultas diubah menjadi tanggal 31 Oktober sampai 4 November. Ya sudah, ada apa-apa itu. Perbedaan itu hal yang biasa, tidak masalah. Yang penting apa? Yang penting pelaksanaan UTS sesuai dengan jadwal dan target akademik. Itu yang penting. Dan semua berlangsung dengan lancar ya. Dan saya sudah melihat kemarin hasil UTS-nya cukup baik semuanya. Dan dari sisi pelaksanaan sudah maksimal ya. Kita melaksanakannya secara daring tapi dalam pengawasan secara luring. Artinya apa? Pengerjaannya melalui Google Classroom atau melalui Google Form yang saya buat, tetapi pengerjaannya di ruangan kelas secara langsung, secara offline. Dan saya lihat respon kalian cukup baik ya. Artinya apa? Kalian sepakat ini tetap diteruskan. Oke. Kemarin kan saya tanya, bagaimana ini? Baik kan? Oke, baik Pak. Tinggal perbaikan-perbaikannya. Dan saya sudah sampaikan, mungkin UAS yang akan datang juga akan dilaksanakan secara luring ya. Tapi format pengerjaannya ya secara daring atau secara online. Ya kayak kemarin sudah. Paling tinggal menambah dari jenis soalnya. Kalau kemarin itu hanya true false atau benar salah, mungkin nanti di UAS soalnya agak sedikit berbeda. Itu multiple choice. Dan juga ada sedikit ada esainya.
Baik, saya kira itu untuk penjelasan saya mengenai hasil dan evaluasi singkat terkait ujian. Oke, sekarang saya akan lanjut ke materi berikutnya ya, sesuai dengan apa ini? Sesuai dengan RPS ya. Coba kita tampilkan RPS-nya. Untuk kali ini kita, oh ini dia sudah muncul ya. Oke, kita lihat. Untuk saat ini setelah UTS itu kita masuk ke pertemuan ke-9. Pertemuan ke-9 yaitu membahas tentang syarat pernikahan. Bahan kajiannya itu ada 4. Bahan kajiannya itu ada 4. Pertama syurutul iniqad, kedua syurutus sihah, ketiga syurutun nafad, dan yang keempat syurutul luzum. Nah, perlu kalian ketahui, materi ini memang membahas tentang syarat-syarat pernikahan. Cuma nanti lebih banyak materi ini, kurang lebih 80% materi ini akan dibuat dalam bentuk penugasan. Ya, ini ada penugasan. Di pengalaman belajar itu ada 4.4 penugasan ini yang saya blok ya. Yang saya blok. Nah, ini dia. Penugasan ya. Yang ini nih ya, penugasan. Oke, bagaimana penugasannya akan saya jelaskan nanti. Oke, baik. Sebelumnya saya akan sampaikan sedikit saja 20%-nya tadi itu penjelasan materi. Oke, saya akan memunculkan modul saya yang begini, yang ini. Oke, ini dia ya, materi tentang syarat pernikahan. Saya jelaskan dulu ringkas mengenai materi ini. Oke, sebentar. Nah, ini dia ya. Nah, sebelum saya masuk ke materi itu, saya jelaskan dulu pengertian syarat. Sebenarnya dulu sudah pernah saya sampaikan pengertian syarat. Waktu di materi apa itu? Di materi KFA ya, kalau tidak salah ya, waktu saya jelaskan di kelas. Syarat itu sesungguhnya maknanya adalah ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'in wa yakunu kharijan an haqiqatihi. Yaitu syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam sebuah perbuatan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam bagian perbuatan tersebut. Memang penting adanya syarat, tapi syarat itu sebenarnya hakikatnya bukan bagian dari perbuatan itu. Dia ada di luar, kharijan, ada di luar. Tapi dia berperan penting dalam terjadinya sebuah perbuatan. Kalau syarat nikah, maka syarat nikah itu adalah sesuatu yang harus ada dalam sebuah perbuatan pernikahan, tapi dia tidak menjadi bagian dalam pernikahan itu. Itu syarat. Beda kalau rukun. Kalau rukun itu semuanya masuk ke dalam bagian perbuatan nikah itu. Misalnya rukun nikah harus ada wali. Wali itu bagian dari pernikahan. Sebab kalau tidak ada wali, ya tidak bisa terjadi pernikahan. Maka itu menjadi rukun. Beda kalau syarat. Syarat apa? Harus begini. Syaratnya tidak boleh begini. Adanya syarat itu menjadi bagian penting dalam sebuah perbuatan. Tetapi syarat ini bukan bagian dari perbuatan nikah. Jadi seperti itu ya pengertian syarat. Nah, sekarang macam-macam syarat itu dalam materi ini atau syarat-syarat nikah itu ada 4. Pertama, syurutus sihah atau syarat sah. Yang kedua, syurutul iniqad atau syarat pelaksanaan syarat akad. Yang ketiga, syurutun nafal atau syarat pelaksanaan akad.
Dan yang keempat, syurutul luzum atau syarat kelaziman nikah atau kelaziman akad. Jadi ada 4. Syurutus sihah, syurutul iniqad, syurutun nafad, dan syurutul luzum. Apa itu syurutul iniqad? Kita pindah dulu ke syurutul iniqad. Nah, ini dia. Syurutul iniqad. Syurutul iniqad adalah syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Jadi harus dipenuhi dalam akadnya. Harus dipenuhi dalam satu akad. Jika tidak terpenuhi syarat akad atau salah satu dari syarat akad, maka akibatnya adalah nikahnya bisa atau akad nikahnya bisa batal atau gugur atau rusak. Itu syurutul iniqad atau syarat akad. Yang kedua, syurutus sihah, syarat sah. Apa itu syurutus sihah? Yaitu syarat sahnya nikah sebagai akibat hukum dari terjadinya akad. Nah, kalau syarat sah ini tidak dipenuhi atau salah satunya tidak ada, maka sama juga halnya dengan syarat akad, maka hukumnya akad itu menjadi batal juga. Jadi syarat sah dan syarat syarat akad, dua-duanya ini jika tidak terpenuhi, maka akibatnya adalah seluruh proses akad nikah menjadi batal. Jadi tidak sah. Itu konsekuensinya dan pengertiannya. Nah, sekarang yang ketiga, syurutun nafal. Apa itu syurutun nafal? Yaitu syarat lain yang perlu dilengkapi setelah syarat akad dan syarat sah terpenuhi. Dan syarat nafal ini itu juga ikut mempengaruhi jalannya suatu akad. Ikut mempengaruhi jalannya suatu akad. Jadi seakan-akan tidak sempurna. Walaupun sebenarnya tidak mempengaruhi secara langsung dalam proses akad nikah atau tidak mempengaruhi keabsahan suatu akad nikah. Nah, menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, kalau syarat nafad ini tidak terpenuhi, maka hukum akad nikahnya mauquf atau dipending, ditunda. Tapi tidak mempengaruhi hukum keabsahan nikah. Itu yang ketiga, yang syurutun nafad. Dan yang keempat, syurutul luzum. Apa itu syurutul luzum? Yaitu syarat yang diperlukan untuk membantu kelanggengan dan kekalahan suatu akad nikah sebagaimana kelaziman yang berlaku. Jadi syarat kelaziman itu ya cukup sekedar untuk membuat kepantasan. Ya pantas enggak akad nikahnya ini? Kalau syarat kelaziman ini tidak ada. Ya cuma itu saja, tapi tidak mempengaruhi keabsahan sebuah pernikahan. Nah, itulah 4 syarat yang sudah saya jelaskan. Mulai dari syarat sah, syarat akad, syarat nafal atau syarat pelaksanaan akad, dan yang keempat syarat kelaziman atau syurutul luzum. Nah, sekarang sudah saya jelaskan mulai dari pengertian syarat, pengertian rukun, syarat rukun, syarat nikah maksud saya, rukun nikah, dan pengertian syarat-syarat nikah mulai dari syarat sah, syarat akad, syarat nafal atau syarat pelaksanaan akad, dan syarat kelaziman. Nah, sekarang saya pindah ke penugasan. Apa penugasannya? Kita lihat. Nah, dari ini ya. Tugasnya adalah, nih saya perjelas, saya perbesar. Kalian membuat video presentasi. Buat video presentasi. Dengan tema syarat-syarat pernikahan. Jadi kalian buat videonya, di situ kalian presentasi. Apa
pengertian atau materi apa yang berhubungan dengan syarat pernikahan. Nah, nanti ketika kalian presentasi, kalian gunakan bahan materi slide yang nanti akan saya buatkan. Jadi kalian tidak usah buat materinya. Kalian cukup presentasi saja. Materinya dari saya. Materinya dari saya. Kalian hanya sekedar menjelaskan. Tapi ingat ya, ketika kalian menjelaskan slide yang saya buat atau modul yang saya buat, tolong kalian baca dulu. Itu kuncinya. Kalian baca dulu. Kalau kalian tidak baca, ya nanti akan kelabakan, akan kerepotan, akan kesulitan. Sebab akan kelihatan ya, mana yang benar-benar menguasai dan mana yang cuma sekedar membaca. Kalau kalian tidak membaca, tidak belajar terlebih dahulu, maka kemungkinan nanti tampilannya kalian cuma kayak baca berita. Itu pun bacanya juga datar, tidak pakai intonasi yang baik, tidak pakai teknik presentasi yang benar. Susah, agak repot itu. Tapi kalau kalian baca dulu, buka-buka dulu modulnya, baca isi dari modul saya, kemudian bandingkan dengan referensi yang lain, maka nanti kalian akan mendapatkan wawasan yang banyak, wawasan yang luas. Dan itu nanti memudahkan pada saat kalian presentasi. Akan tidak kesulitan kalian di situ. Kenapa? Ya, karena kalian punya bahannya dan kalian kuasai bahan itu. Jadi itu pesan saya ya. Ini maksud kenapa saya minta kalian buat video presentasi dan kalian pelajari dulu. Ini maksudnya. Kalian bisa belajar di situ. Kemudian perhatikan petunjuk pengerjaannya. 1. Tugas ini apa? Individual ya, bukan kelompok. Jadi tolong nanti jangan bekerja sama dalam hal material. Dalam hal aspek materinya. Tolong kalian kerjakan sendiri. Boleh kerjasama tapi dalam hal yang lain. Misalnya bantu editkan misalnya. Editkan videonya. Boleh, silakan bekerja sama. Tapi kalau untuk materinya tidak boleh. Harus kerjakan secara individual. Secara mandiri. Kemudian yang kedua, silakan gunakan media apapun untuk melakukan proses recording atau rekaman videonya. Boleh pakai apa saja. Tapi saya menyarankan untuk recording videonya pakai Zoom meeting kalian masing-masing. Kenapa itu? Ya untuk memudahkan proses, ya kayak begini nih. Lampirkan share screen. Nah, kalau pakai video, pakai Zoom meeting kan gampang. Tinggal ketik, langsung muncul. Dan yang ketiga, usahakan untuk menampilkan wajah kalian sendiri di presentasi. Ini berkaca dari pengalaman tahun sebelumnya. Saya kasih tugas buat video presentasi, tapi kenyataannya dia tidak menampilkan muka, tidak menampilkan wajahnya. Yang ditampilkan cuma modulnya saya saja. Nah itu salah. Namanya presentasi itu harus orangnya juga muncul. Ya kayak saya ini muncul ini wajah saya. Ya kayak begitu ya, tidak boleh bersembunyi di balik modul. Hanya suara yang tampil, tidak boleh. Harus videonya dimunculkan. Yang keempat, untuk memudahkan proses penyertaan file selama presentasi berlangsung, disarankan menggunakan laptop daripada HP saat merekam. Jadi ini juga pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Banyak yang presentasi tapi dia hanya mengandalkan HP ketika presentasi. Akibatnya apa? Layarnya kecil. Jadi saya tuh sampai mengkerutkan dahi, mengernyitkan dahi untuk melihat siapa ini orangnya. Tidak kelihatan ini. Jadi tidak widescreen ya. Itu kalau pakai HP. Tapi kalau pakai laptop itu kan lega, widescreen, besar. Dan bisa maksimal. Jadi saya tidak perlu memencingkan mata, mengernyitkan dahi untuk melihat presentasinya dia bagaimana. Karena itu juga menjadi poin ya. Kalau misalnya nanti ada mahasiswa yang tidak menggunakan tampilan video dengan laptop, hanya menggunakan HP yang berakibat
video presentasinya kecil, itu akan mengurangi nilai. Maka saya kurangi nilainya, bisa separuhnya. Kenapa ya? Itu kan mempersulit saya untuk menilai. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Nah, berikutnya batas akhir pengumpulan tugas. So, ini yang agak salah, bukan, mestinya ini bukan hari Selasa. Hari Rabu, ya. Nih, saya tulis lagi. Hari Rabu tanggal 16 November. Oke. Jam 08.00. Jadi tugasnya dikumpulkan paling lambat tanggal 16 November hari Rabu jam 08.00. Jadi tidak boleh dikumpulkan jam 8.20, sudah terlambat. Kalau sudah terlambat, konsekuensinya saya kurangi separuh dari nilai semestinya. Ya, tolong diperhatikan baik-baik. Jadi itu yang harus diperhatikan. Tolong ingat baik-baik metode pembuatan videonya diperhatikan. Kemudian batas akhir juga diperhatikan. Jangan sampai terlewat dan jangan sampai lalai. Karena itu mempengaruhi nilai akhir. Nilai akhir tugas ini. Dan juga otomatis ikut mempengaruhi nilai akhir UAS nanti. Di akhir semester. Ya. Nah, itulah tugas yang harus kalian kerjakan sebagai bagian dari pembelajaran kita di MK Fikih Munakahat ini untuk materi syarat pernikahan. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi ataupun terkait penugasan, bisa kalian layangkan pertanyaannya melalui kolom komentar yang ada di YouTube channel saya ataupun yang ada di Google Classroom. Silakan manfaatkan untuk konsultasi tentang materi maupun penugasan. Baik, saya kira itu pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya dan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Jika ada hal-hal yang kurang, yang mungkin terlupakan yang saya sampaikan pada kali ini, akan saya teruskan, saya tambahkan melalui nanti ada tambahan apa melalui Google Classroom saja. Baik, saya kira cukup materi kita hari ini. Terima kasih untuk mahasiswa jurusan HES, C, dan D. Dan mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.